video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendampingan laporan keuangan terhadap UMKM. Sebelum kita membahas tentang laporan keuangan pada usaha kecil dan UMKM, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Menurut standar akuntansi keuangan, terdapat 5 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi, yang kedua, neraca, yang ketiga, laporan perubahan modal, yang keempat, laporan arus kas, dan yang terakhir, yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Lalu, pentingkah laporan keuangan untuk diterapkan pada usaha kecil dan UMKM? Jadi, laporan keuangan itu sangat penting, karena dengan adanya laporan keuangan, kita bisa mengontrol biaya operasional bisnis, hutang piutang, sampai memperhitungkan pajak dari usahanya. Nah, setelah kita mengetahui tentang pentingnya laporan keuangan bagi UMKM dan usaha kecil, saya akan mengilustrasikan laporan keuangan. Nah, sebelum kita membuat laporan UMKM, kita perlu mempersiapkan beberapa buku transaksi laporan keuangan. Di antaranya, yang pertama itu buku kas, yang kedua buku persediaan barang, ketiga buku pembelian barang, kemudian yang keempat buku penjualan, kemudian yang kelima buku biaya, kemudian yang keenam buku piutang, dan yang terakhir buku hutang. Setelah kita mengetahui pentingnya laporan keuangan untuk UMKM, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba rugi untuk UMKM. Apa sih laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan beban usaha, sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Kenapa kita harus mengetahui laporan laba rugi dari suatu usaha? Karena laporan laba rugi bisa menjadi tolak ukur keberhasilan suatu usaha. Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana bisnis atau usaha yang sedang dijalankan itu berkembang atau tidak, catatan laba rugi itu bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui kondisi suatu bisnis. Di sisi lain, catatan tersebut bisa berguna untuk menilai mana saja pengeluaran yang efektif dan pengeluaran yang tidak efektif. Di sini saya akan menjelaskan contoh laporan laba rugi dari toko keripik pisang SMS. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan ialah kita harus mengetahui berapa pendapatan dari hasil penjualan keripik pisang SMS itu. Di sini saya akan mencontohkan pendapatannya sebesar 2 juta rupiah. Nah, kemudian pendapatan tersebut dikurangi biaya-biaya lainnya seperti biaya transportasi, biaya administrasi dan umum, biaya gas, air dan listrik, dan biaya lain-lain. Di sini saya mencontohkan biaya transportasi sebesar 80.000, kemudian biaya administrasi dan umum sebesar 70.000, kemudian biaya gas, air, dan listrik sebesar 80.000, kemudian yang terakhir biaya lain-lain itu sebesar 800.000 rupiah. Nah, total dari biaya tersebut itu sebesar 1.030.000 rupiah. Kemudian, untuk mengetahui laba rugi dari suatu usaha, kita harus mengurangi pendapatan dengan beban usaha. Di sini, saya contohkan pendapatan tadi sebesar 2 juta rupiah, kemudian dikurangi oleh beban usaha. Beban usaha sebesar 1.030.000 rupiah. Jadi, hasil dari pengurangan tersebut sebesar 970.000 rupiah.